Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Calista. Dan saya Rekika Mutia Zahra. Hari ini kita akan membuat sebuah video pembelajaran tentang topik permutasi. Yuk, kita dengarkan penjelasannya. Apa sih permutasi itu? Nah, permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nantinya permutasi ini dibagi menjadi 3 permutasi. Permutasi yang unsurnya berbeda, unsurnya sama, dan permutasi siklik. Nah, untuk bisa masuk dan mengerti 3 permutasi itu, kita perlu membedakan dulu permutasi itu seperti apa. Ada 2. Jadi pembedaannya yang pertama, boleh dilakukan pengulangan, contohnya 2, 4, 4, 9. Itu biasanya kita temukan di password. Dan yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Nah, contohnya tidak mungkin menjadi juara 1 dan juara 2 bersamaan. Itu biasanya ketika kita mencari pemenang dari sebuah lomba. Nah, selanjutnya, selain ada permutasi, ada hal yang biasanya kita temui mirip dengan permutasi. Jadi, selain ada permutasi, ada juga yang namanya kombinasi. Kombinasi ini merupakan proses pemilihan elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi ini tidak. Selanjutnya, kita akan memasuki ke permutasi yang jenis pertama, yaitu permutasi unsur berbeda. Nah, permutasi unsur berbeda itu merupakan permutasi yang menyusun atau memilih objek berbeda dari keseluruhan objek yang tersedia. Jadi, misalnya ada 3 mata pelajaran, itu kan berbeda-beda. Ada yang biologi, sosiologi, dan matematika. Nah, rumusnya ada PNR atau R-nya bisa diganti dengan K, yaitu PNK, sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Di mana N itu merupakan banyak elemen himpunan keseluruhan atau total dari semua objeknya. Sedangkan R itu merupakan banyak elemen himpunan yang diamati atau yang dipilih nantinya. Jadi misal ketua kelas dari 6 siswa itu merupakan totalnya atau N, dan R-nya misalnya dipilih 3 siswa, itu merupakan R-nya. Nah, biasanya kita bisa menemukan praktik-praktik dari permutasi unsur berbeda ini pada kegiatan-kegiatan seperti menyusun buku dirak, kemudian memilih pengurus kelas, dan lain-lain yang melibatkan pemilihan dari berbagai objek. Kita ketahui terdapat 6 siswa, dan yang akan dipilih adalah 4 siswa sebagai pengurus kelas. Kalau totalnya ada 6 siswa, maka kita ketahui N-nya adalah total, yaitu N sama dengan 6. Dan karena yang dipilih adalah 4 siswa, maka R-nya sama dengan 4. Lalu selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke rumus permutasi unsur berbeda, yaitu PNR atau N-nya kita ganti 6 dan R-nya adalah 4, sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dalam kurung 6 min 4 faktorial, sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini dari 6 dikurangi 4 itu tadi. Selanjutnya kita jabarkan saja, sama dengan 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial saja tidak dilanjutkan sampai 1? Karena tadi 6 faktorialnya dibagi ke 2 faktorial. Jadi kita berhenti di 2 faktorial saja, karena nanti 2 faktorialnya bisa kita habiskan dengan 2 faktorial yang ada di bawah atau yang dibagi itu tadi. Kita coret 2 faktorialnya, maka yang perlu kita hitung sekarang adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 yang menghasilkan 360. Maka dari sini kita ketahui banyak cara untuk memilih pengurus kelas adalah 360 cara. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan permutasi unsur yang sama. Jadi, permutasi itu ada 3 jenis, unsur sama, berbeda, dan siklis nanti. Nah, permutasi unsur yang sama itu apa sih bedanya sama permutasi unsur yang berbeda? Kalau misalnya dari namanya aja kita sudah tahu bahwa unsur yang sama ini berarti di antara nanti yang akan diketahui itu mereka memiliki unsur yang sama gitu. Jadi, secara pengertian permutasi unsur sama adalah permutasi yang memuat unsur dengan sifat yang identik atau sama. Nah, rumusnya adalah N faktorial per K1 faktorial dikalikan K2 faktorial sampai Kn. Nah, N itu apa? N itu merupakan jumlahnya nanti yang diketahui. Kemudian untuk K1 faktorial itu berarti K di sini adalah kriteria atau nanti kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan dipertanyakan di soal. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, tenang aja, nanti kita ada contoh soal di bagian akhir yang nanti bisa teman-teman ikut kerjain bareng-bareng. Nah,
permutasi unsur yang sama ini juga bisa digunakan untuk menghitung berapa banyak sih kemungkinan menentukan kode, password, urutan buku maupun yang lain-lainnya yang memperhatikan urutan, kan di sini kita permutasi ya. Jadi sekali lagi permutasi itu adalah dia lebih memperhatikan keurutannya gitu. Sedangkan kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Contoh soalnya adalah berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf penyusun kata malam yang sama. Nah, seperti contoh soal yang pertama tadi, di sini kita coba cari total unsurnya dulu ada berapa. Malam yang sama, M-A-L-A-M-S-A-M-A, berarti ada 9 ya. 9 unsur, totalnya ada 9 unsur. Nah, sekarang kita cari unsur yang sama. Di sini kita ada huruf M, kemudian ada juga huruf A, dan A. Berarti di sini huruf yang sama itu adalah M dan A. Oke. Sekarang kita cari total unsur yang sama itu berapa. Di sini A kita dapati ada 1 2 3 4. Ada 4 huruf dan M itu ada 1 2 3. Ada 3 huruf. Nah, berarti di sini total yang sama adalah A4 dan M-nya itu sebanyak 3. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini kita masukkan N-nya itu 9 faktorial karena total unsur ya, total unsurnya 9 jadi N-nya 9. Kemudian di sini K-nya, kriterianya atau ketentuan-ketentuannya yang sama itu. Itu ada A-nya 4 dan M-nya itu 3. Berarti di sini kita masukkan 4 faktorial dikalikan 3 faktorial. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 9 itu kita jabarkan berarti 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dan terakhir dikali 4 faktorial. Karena di bawahnya kita mau coret sampai angka paling besar, yaitu adalah 4. Sini 4 faktorial dikalikan 3 faktorial. 4-nya dicoret, berarti tinggal sisa 9 kali 8 kali 7 kali 6 dikalikan 5. Nah, 3 faktorial itu berarti kan 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 6 ya. Ini bisa kita coret aja. Jadi tinggal 9 dikali 8 kali 7 kali 5 itu hasilnya adalah 2520. Nah, berarti di sini huruf-huruf yang bisa kita susun adalah sebanyak 2520 susunan huruf. Nah, permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis, ya ini jenis yang terakhir, yang dimana permutasi ini merupakan permutasi yang menyusun unsur-unsur yang berbeda dengan kondisi yang melingkar. Jadi di sini kita garis bawahi ada kata-kata melingkar. Siklus ini dirumuskan dengan dalam kurung N-1 faktorial, dengan N adalah banyaknya jumlah unsur yang ada di dalam soal nantinya. Nah, permutasi siklus ini digunakan untuk menghitung berapa banyak sih kemungkinan susunan yang dapat terbentuk dengan kondisi unsur yang melingkar. Soalnya adalah Ima, Susi, Jackie, Bita, dan Anggi akan duduk mengelilingi meja bundar. Banyaknya cara yang dapat digunakan jika Bita dan Anggi ingin selalu duduk berdampingan adalah, berarti di sini kita cari seperti awal, kita cari total unsurnya dulu berapa. Di sini kita ada Ima, Susi, Jackie, Bita, Anggi. Berarti ada 5 ya. Total unsurnya 5. Kemudian di sini ada ketentuan nih. Bita dan Anggi itu ingin selalu duduk berdampingan. Berarti ada total ketentuannya itu ada 2 ya di sini. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Berarti N-nya di sini kita ketahui bahwa 5. N-nya 5 dikurangi 1 faktorial. Nah, di sini ada ketentuan nih, 2. Berarti kita kalikan 2. Karena ada 2 orang yang harus duduk berdampingan. Gitu. Berarti 5 dikurangi 1 adalah 4 faktorial dikalikan 2. 4 faktorial kita jabarkan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikalikan 2. Nah, hasilnya adalah 4 kali 3, 12. 12 kali 2 itu 24. 24 kali 2, 48. Berarti banyaknya cara yang dapat digunakan untuk menyusun tempat duduk yang dimana Bita dan Anggi itu berdampingan adalah 48 cara. Nah, kesimpulan yang bisa kita simpulkan ada 4 poin. Yang pertama adalah terkait dengan materi permutasi. Permutasi sendiri merupakan pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nah, permutasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah permutasi unsur sama, unsur berbeda,
dan permutasi siklis. Permutasi unsur yang sama dirumuskan dengan n faktorial per k1 faktorial dikalikan k2 faktorial hingga dikalikan kn faktorial, yang dimana rumus ini digunakan pada soal-soal yang memuat unsur yang memiliki kesamaan. Sedangkan permutasi unsur yang berbeda dirumuskan dengan PNR sama dengan n faktorial per n dikurangi r dalam kurung faktorial, yang dimana rumus ini digunakan pada soal-soal yang memuat kriteria dengan unsur yang berbeda secara keseluruhannya. Terakhir adalah permutasi siklis, yaitu dirumuskan dengan n dikurangi 1 dalam kurung faktorial, yang dimana rumus ini digunakan kepada soal-soal yang memiliki kata kunci mengelilingi. Jadi semua soal yang ada kata-kata mengelilingi menggunakan permutasi siklis, yakni permutasi dengan unsur yang berbeda dalam kondisi yang melingkar. Oke. Baiklah, tadi itu merupakan video pembelajaran dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.